Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, apa kabar guys? Welcome again ya di channel Mami Lukita Rotemes. Insyaallah hari ini kita semua sehat-sehat dan diberikan kebaikan untuk kita semua. Sekarang aku akan lanjutkan tentang maskulin ke karmik. Tadi kita sudah lihat ya tentang karmik, banyak sekali depresi yang dia hadapi karena dari ulahnya sendiri, dari perbuatan dia. Insya Allah ya, apapun yang terjadi dengan karmik itu adalah kehendaknya Allah. Dan kita minta yang terbaik aja dari Allah, karena Allah tahu yang terbaik buat kita, buat karmik dan juga DM. Setiap manusia itu pasti ada pembayaran karmanya masing-masing untuk bisa melunasi dan membersihkan diri, yaitu dengan kelukaan, kesedihan, kesengsaraan, kepedihan, kehilangan ya. Semuanya kembali lagi dengan pola pikirnya kita. Apa kita terima dengan ikhlas atau tidak, dan jalaninya dengan spiritual atau tidak ya. Semua itu bisa menjadi yang terbaik ataupun terburuk, semua hasil dari diri kita sendiri. Oke. So guys, hari ini kita baca doa ya langsung ya, untuk mendapatkan energinya si maskulin ke karmik. Insyaallah ini bisa berguna, dan aku selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan 90% akurat dalam readinganku. Dan alhamdulillah aku mendapat kabar ya dari internet, liputan 6. Aku informasi aja. Alhamdulillah dari ramalan aku atau prediksi ya, kalau bilang ramalan aku terlalu tinggi buat aku hanya mengatakan ini adalah prediksi aja ya, dari kartu yang bertebaran yang telah dipilihkan Allah. Dan insyaallah kita hadapi new normal ini dengan penuh sukacita, dan kita harus siap-siap, yaitu berpasrah diri aja. Kalian tonton kembali channel aku, konten aku yang pesan ilahi berakhirnya corona ya. Memang tidak bisa berakhir langsung, tidak ada ya, semua butuh proses. Tapi di sini kita berdoa yang terbaik biar berakhir ya, karena ucapan adalah doa. So alhamdulillah dari hitungan aku 15 ya, yaitu 1 tambah 5 adalah 6. Insya Allah itu adalah bulan 6, dan diberikan entah awal, entah tengah, entah akhir ya. Di situ aku telah melihat, karena aku pun membaca itu tidak sembarang baca, karena aku juga meminta kepada ilahi, minta izin untuk mendapatkan 0,5% aja rahasia dari ilahi tentang berakhirnya tentang virus dan juga bencana. Jujur guys, aku paling gak suka ada juga tuh komen ya, coba dong dilihat tentang bencana-bencana Indonesia di mana aja. Jujur aku gak bisa, bukannya gak bisa, aku gak mau, dan aku gak mau terlalu melebihkan ke ketentuan Allah. Dan aku di sini ditugaskan untuk membuat kedamaian, bukan memberikan suatu ketakutan ya, kewaswasan, karena itu adalah caranya setan. Sorry ya, ini kata mamahku, orang tuaku, dan juga kata guruku. Jadi aku gunakan sebisa mungkin ilmu dari Allah ini untuk kebaikan, kedamaian, cinta kasih, dan juga penyatuan dalam silaturahmi. Dan aku gunakan juga ilmu dari Allah ini untuk bisa membuat kita kembali lagi kepada ilahi. Jangan pernah takut menghadapi kehancuran selama kita masih ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berzikir, karena aku selalu patokannya dengan zikir. Insya Allah sholat tetap aja jalan ya, tapi zikir bisa setiap saat, setiap detik, sehela napas kita. Itu bisa membuat kita semakin dekat dan semakin erat koneksinya kepada Allah. Aku yang sudah merasakan, dan alhamdulillah subhanallah besar sekali manfaatnya. Dan ternyata Allah memberikan, aku mendapat kabar. Sorry ya guys, aku curhat dulu ya agar kita saling memahami. Tanggal aku lihat di liputan 6 itu tentang Gubernur Anies Baswedan mengatakan tanggal 15 bulan 6. Sedangkan aku juga dapat kartunya itu nomornya angka tanggal 15. Antara tanggal 15 atau 1 tambah 5 adalah bulan 6. Pokoknya di antara itu ternyata diberikan sama Allah 15 bulan 6. Subhanallah. So guys, mohon bantuannya
Kita berdoa yang terbaik buat kita semua dan berpikir positif. Tolong ditonton lagi channel aku itu ya, tentang berakhirnya corona. Itu untuk menarik energi negatifnya kalian. Ya, karena alhamdulillah apa yang aku dapat di situ, memang corona itu adalah sumbernya dari pikiran mahkota kita. Kalau kita selalu ketakutan, akan selalu dirundung permasalahan seperti itu. Jadi ditonton aja, insya Allah energi negatif kalian akan hilang ataupun terkikis sedikit demi sedikit dari readingan aku, dan menjadi positif, kembali lagi kepada ilahi dan pasrah, apapun adalah kehendak Allah. So kita mulai sekarang ya guys. Sorry ya aku sedikit ceramah ataupun berbicara, karena aku coba untuk sharing buat kita semua. Dan insya Allah nanti tanggal 14 ataupun 15-nya aku akan membuat selamatan atau syukuran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak normal, sekaligus setidaknya sudah ada new normal. Kita memang harus berhadapan dengan COVID, mau tidak mau, karena memang itulah yang harus kita hadapi. Kita tidak bisa meratapi terus-menerus tanpa harus berdoa dan berusaha. Jadi kita harus dua-duanya, ikhtiar dan juga tirakat ya. So kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kita lihat masculine to karmic, Seven of Pentacles. Kita lihat ya, masculine to karmic please. Wow. Wow. Oke, di sini maskulin memang coba diblok ya, seperti yang kita lihat ya. Dan maskulin di sini ada pembayaran karma telat sekali. Dan di sini aku lihat juga ada Eight of Swords in the reverse. Jadi perjuangannya dia, kemenangannya dia ini banyak kegagalan. Ya, karena Eight of Swords in the reverse ini adalah dia ingin bebas sebenarnya. Ya, ingin bebas dari namanya drama. Ya, di sini yang aku lihat. Dan memang dia berharap sekali ingin melepaskan yang namanya drama. Dia merasa ada kebebasan ya dengan si karmik di sini. Ya, karena dia bisa mendapati karmik mana aja di sini. Karena dia selalu datang dan pergi, dan dia juga tersakiti oleh si feminim. Karena dia sudah melihat feminim sudah bisa move on, feminim sudah bisa kuat dan didampingi dengan spiritualnya di sini, dan dia melihat si feminim sudah bisa sukses tanpa dia. Di sini membuat dia sakit hati, dan dia ingin datang ke feminim memenangkan kembali karena dia ingin bebas dari karmik. Tapi dia juga akan mendapatkan karmik-karmik lain karena sifatnya masih pemain. So, yang aku lihat di sini maskulin dengan karmik. Di sini ada the Wheel of Fortune in the reverse. Ya, ini ketelatan tentang pembayaran karma. Yang mana yang aku lihat dia memang sedang membangun ya, lagi diblok mata hatinya oleh si karmik. Dia juga coba untuk ngeblok pembayaran karmanya karena si maskulin ini sedang menikmati tentang perselingkuhan ataupun kenikmatan kepuasannya dia dalam cita-citanya dia di sini. Tapi yang aku lihat di sini juga the Wheel of Fortune in the reverse ini, dia kehilangan kesempatan terbaik, miss the fortune, kehilangan masa depannya dia karena dia ngeblok sendiri ya, dari rasa takutnya dia, dan dia juga ngeblok kebahagiaannya dia, masa depannya dia yang baik itu, yang super luar biasa itu keblok karena dia membangun sesuatu dari perselingkuhan. So yang aku lihat di sini dia menjadi instability dalam pemikirannya dia, dan dia menjadi banyak sekali kekecewaan dari perselingkuhan yang dia jalani. Dia nikmati tapi dia mengalami kekecewaan, dia mengalami banyak sekali karma buruk yang dia dapati karena semua apa yang dia lihat ini, dia sangat takut menghadapi ketakutan. Dan dia juga ngeblok tentang pilihannya dia untuk membayar karma sebenarnya, karena dia tetap membangun harapannya dia ya, terutama tentang keuangan, kenikmatan, kepuasan dengan si karmik manapun. Tapi ternyata dia mendapati karma buruk yang ini membuat dia tidak menerima kenyataan ya. Jadi dia melihat dengan si karmik ini membawa karma buruk ya buat dia. Dan masku di sini coba untuk bahagia sebenarnya ya dari apa yang dia dapati dengan si karmik, itu kehidupan baru. Tapi ternyata di sini ada pembayaran karma lagi yang keluar,
yaitu tentang keadilan, kejujuran, tentang kestabilan keuangan di sini. Karena yang kulihat si divine masculine di sini coba untuk men-setting goals ulang lagi untuk bisa menjujurkan perasaannya kepada feminim di sini yang kurasakan. Ya, coba untuk berpikir kembali tentang kejujuran karena dia ingin union kepada feminim. Dan yang kurasakan di sini dia juga mengoreksi diri ya tentang masa depannya dia, karena dia harus berlaku adil, harus membayar karma, dan harus bisa memilih mana yang terbaik buat dia di masa depan, mana yang tidak. Karena dia merasakan banyak sekali kehancuran ya di sini tentang masa depannya dia. Wow. Karena dia sama si karmik ini disakiti ya. Ya, dari cinta barunya di sini yang kulihat banyak sekali kesakitan yang dia sakiti dari si karmik, karena dia merasa terhianati lagi oleh karmik, adanya cinta baru, bahkan dia juga terperangkap dari dramanya dia sendiri, sehingga dia banyak kesulitan untuk menerima kepuasan terutama dalam seksual di sini. Dan yang kulihat di sini si maskulin ini merasa banyak tertekan ya dari kesehatannya dia yang kulihat, karena ada cinta segitiga ini membuat dia luka sangat dalam, terutama tentang cinta, tentang ketulusan, dan juga seksual di sini. Sorry ya guys, kenapa aku selalu ngomong seksual, karena kehidupan manusia itu hanya seks dan harta. Ya, kehidupan manusia sebenarnya ya nafsu. Jadi kenapa aku baca begini, karena ini memang yang aku dapati. Intinya kita harus merubah diri dan bisa untuk mengoreksi diri tentang keadilan dan kejujuran pada diri kita sendiri. Sebenarnya kita maunya seperti apa sih masa depan kita, goalsnya maunya apa, bahagianya di mana, bahagianya di seks kah, atau keuangan kah, atau harta kah, atau jabatan kah, atau pasangan kah yang sempurna, atau kebahagiaan apa adanya yang diberikan Tuhan ya di sini. Karena kan manusia 90% itu mengikuti nafsu ya. Hanya nabi-nabi yang telah dipilih Allah ya, yang sudah diberikan kekuatan iman dan juga pikiran yang luar biasa. Jadi sini maskulin di sini banyak kesulitan tentang keluar dari dramanya dia, karena dia merasa tersakiti oleh si karmik, karena karmik ada orang lain di sini tentang cinta barunya. Dia juga banyak tertekan dari drama yang dia hadapi, bahkan dia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, bahkan juga selalu menjadi korban. Dan dia merasa kekuatannya itu lemah, terutama ini adalah dilemanya dia dari si karmik ya. Wow. Guys, di sini yang aku lihat ya, si DM ini membayangkan kalian tuh gagal loh. Ya, kenapa? Karena dia ingin menyombongkan diri untuk mendapatkan kalian lagi, guys. Di sini yang aku lihat ya. Dan si DM ini berharap banget kalian ini gagal tentang kesuksesan keuangan, dan dia berharap sekali, berharap banget yang aku lihat ya, karena dia optimis kalian ini tidak sukses tanpa dia ya di sini. Karena dia kan digagalkan oleh si karmik ya, semuanya gagal dan banyak karma buruk yang dia hadapi, dan dia ingin si feminim ini merasakan juga apa yang dia rasakan, yaitu kegagalan ya di sini. The Four of Coins in the reverse, yaitu seseorang dia sebenarnya ingin melepaskan tentang masa lalu, tapi di sini dia juga optimis ya, inginnya kalian gagal feminim. Dan yang aku lihat juga di sini dia sebenarnya coba untuk bisa stabil lagi tentang keuangan, karena dia bermain jadi kayak orang judi, mau menang mau kalah ya dia harus tunjukin di situ ya, karena dia ingin memberikan juga nih ya kesombongannya dia kepada feminim, padahal dia tersakiti oleh si karmik ya. Kita lihat sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. DM tuh karmik.
Wow. Oke, DM tuh karmik. Si maskulin memang coba untuk mempengaruhi si feminimnya dalam telepatinya, dan dia coba mempengaruhi ketegaran dan ketegasannya feminim. Karena kan selama ini feminim sudah mulai tidak mau menghubungi dia lagi, tidak mau komunikasi, tidak mau memikirkan si maskulin. Dia coba mempengaruhi melalui spiritual, komunikasinya melalui telepati, dan dia tahu perlahan demi perlahan dia akan coba mempengaruhi kalian di sini. Ya, karena dia menginginkan adanya feminim ini gagal yang kulihat, dan tidak ada ketegasan lagi, tidak ada lagi dia kalian mencuekin si maskulin di sini yang kulihat, karena dia kegagalan nih parah dari si karmik ya. Dan tuh ya, bottom of the deck, dia memantau kalian guys, dia nekat ya mengambil langkah untuk memantau kalian, karena dia ingin kembali memperjuangkan kembali pernikahan ini ataupun long term ini ke kalian, karena dia merasa divine yaitu ilahi telah memanggil dia, dan dia coba akan untuk bisa komunikasi lagi sama kamu dan membicarakan tentang komitmen. Tapi dia doanya nggak bagus ini guys ya, doanya nggak bagus. Dia berharap feminim ini banyak sekali kegagalan sehingga ya feminim meminta tolong sama dia. Jadi dia pengen menjadi kayak pahlawan kesiangan gitu. Sorry ya, maskulin ini yang kulihat energinya. So, dia mengalami kenyataan yang pahit tentang si karmik yang tadinya dia happy dengan harapan keuangan seksual semuanya ada, serba beruntung. Tapi ternyata keberuntungannya terbalik. Ya, banyak sekali karma buruk yang dia hadapi, itu yang membuat dia takut akan kenyataan. Tapi ya itulah kenyataan. Dan dia juga berpikir kembali gimana caranya bisa kembali sama kamu feminim, memulai sesuatu yang baru, jujurkan dan bisa union dengan feminim, karena dia tersakiti dengan cinta barunya ini dari si karmik, karena karmik ini ada orang lain selain dia. Tapi si DM ini bermimpi ataupun menghayal, berharap ya si feminim ini gagal sehingga ya kamu bisa share lagi sama dia dan dia bisa menyombongkan diri, dan dia juga coba untuk mempengaruhi. Kemarin juga sama ya, karena kan masih bulan purnama ya, masih 2 hari malam ini. So yang kulihat seperti itu. Nanti aku akan coba readingkan tentang hasil dari lunar strawberry ya. Insya Allah apa yang kita dapat kita renungi lagi. So guys, ini yang aku dapat dari pembacaan karmik dan juga defend maskulin ke karmik. Jadi berhati-hati karena ini adalah lunar eclipse tentang strawberry, yang mana ada yang aku lihat itu tentang kesemuan ya. Yang aku lihat tadi arti dari gerhana ini adalah kesemuan. Kesemuan itu adalah the moon ya, the moon banget. Jadi kalian harus benar-benar perbanyak ibadah, zikir aja ya, untuk bisa menjaga diri kalian masing-masing dari the darkness ya. Percayakan dan yakin 100% bahkan lebih kepada Allah ataupun Tuhan kalian masing-masing. Okay guys, thank you so much for anybody who already watching my channel Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.